Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel gue, Ruang Hobiku, bersama gue Nevong, teman-teman. Di video kali ini teman-teman, gue mau ngajak kalian re-unboxing teman-teman ya, salah satu dari aksesoris PS5 teman-teman. Mau tahu apa? Kita mulai videonya, let's go. Oke teman-teman, ini dia barangnya teman-teman. Ini adalah Sony PlayStation Portal teman-teman ya. Jadi ini gue beli juga sama tasnya nih dari Dob. Ini dia barang teman-teman yang mau kita re-unboxing teman-teman ya. Ini adalah Sony PlayStation Portal teman-teman. Oke, akhirnya gue beli ini teman-teman ya. Di video sebelumnya mungkin gue sudah merekomendasikan salah satu alternatif dari PS Portal ya, yaitu Backbone. Bisa kalian lihat lah videonya ya. Nah ini kali ini gue beli PS Portal teman-teman. Ini dengan banyak pertimbangan akhirnya gue beli PS Portal ini teman-teman. Tapi gue belinya ini second teman-teman ya, bukan yang baru. Ini second, catatannya itu ya, garis besarnya itu teman-teman, gue belinya second. Kenapa gue beli second? Ya pertama, banyak juga pertimbangan. Jadi gue orang ini banyak pertimbangan ya teman-teman dalam beli barang. Dan rata-rata memang gue kalau beli barang itu yang second sih gitu. Jadi kenapa yang second? Pertama, harganya lebih murah ya, tapi kita juga harus nyari tempat yang jualnya ini harus yang bisa dibilang terpercaya gitu. Dan gue beli ini di PS Enterprise teman-teman. Itu legend banget ya, itu toko ya di Mangga 2, bisa kalian cek Instagramnya lah. Ini gue beli di PS Enterprise, otomatis gue percayalah karena memang sudah terkenal ya toko itu. Jadi gue beli second, ini harganya 2.500.000. Kalau beli yang baru itu 3.500.000 sampai 3.800.000-an. Jadi gue masih save tuh berapa tuh, 1 juta lah ya. Nah kenapa gue beli second juga? Karena suatu waktu nanti gue bosen atau mungkin nanti ada PS Portal baru, jual laginya tuh nggak sakit hati teman-teman. Misal kita beli baru dijual lagi tuh ya bisa setengahnya bahkan lebih dari setengah harga gitu dijualnya. Kalau kita beli second, kalau beli langsung ke toko, kalau jual langsung ke toko mungkin kita nggak terlalu besar lah, mungkin cuma 500 ribuan lah kita ruginya gitu. Atau kalau jual mandiri di kayak di OLX atau toko yang lain itu jual sendiri itu bisa balik modal atau bahkan lebih untung gitu teman-teman. Jadi makanya gua memang belinya yang second kalau ada gitu teman. Dan ini beli second teman-teman ya, ini PS Portal. Nah, seperti itulah kenapa gue beli second teman-teman. Ini kemungkinan ini dari yang global, versi global teman-teman, bukan yang Sony PlayStation Indonesia, karena sini tidak ada stiker dari Sony Indonesia-nya teman-teman. Ini kemungkinan global teman-teman ya. Ini penampakannya ya, penampakan depannya seperti ini. Dusnya nih warna paduan antara biru dan putih, ciri khas dari PlayStation teman-teman ya. Untuk bagian depannya ini ada bukan logo ya, ini ada gambar dari PS Portalnya dengan game Astrobotnya ya. Saya tulisan PlayStation Portal, PlayStation, Sony ya. Dan sebelah sini itu ada logo PS5 dan juga WiFi. Jadi dia koneksinya itu menggunakan jaringan teman-teman ya. Dan ini dia tidak bisa berdiri sendiri teman-teman kayak PSP atau PS Vita teman-teman. Jadi ini hanya aksesoris remote play aja teman-teman. Dan kenapa gue beli ini? Pertama memang yang backbone gue tuh udah dijual karena gue udah nggak pakai iPhone lagi teman-teman ya. Jadi backbone-nya dijual karena dia pakainya Lightning teman-teman, khusus buat iPhone tuh yang backbone. Dan juga selama gue main itu kadang rebutan gitu teman-teman sama anak, apa namanya, rebutan TV. Jadi gue mau nggak mau ya udahlah beli PS Portal aja. Kebetulan juga emang ada yang second teman-teman, ya udah gue beli. Jadi itu salah satu faktornya kenapa gue beli PS Portal ini. Sekaligus gue juga agak sedikit penasaran gitu teman-teman ya. Nah kita lanjut tur kotaknya. Sebelah bawahnya itu hanya logo Sony dan ada beberapa
bahasa Jepang ya, gue nggak paham, nggak ngerti. Bagian pinggirnya ada logo Sony-nya ya, terus bagian sini sama logo Sony dan PS5 ya. Untuk bagian belakang di sini ada bahasa Jepang lagi tuh. Terus di sini ada PS Portal dan PS5 ya. Nah, sini kalau ini gambarnya gambar dari Spider-Man ya, Spider-Man. Sekarang kita buka aja ya teman-teman ya, isinya seperti apa. Nah ini dia, dalam kotak seperti biasa. Sony pasti ada kotak lagi. Nah di dalamnya ada kotak abu-abunya for PS5. Di sini ada bacaan for PS5 kan, untuk PS5. Jadi kalau kalian tidak punya PS5 jangan coba-coba beli PS Portal teman. Karena mubazir ya dia, karena dia harus kudu punya PS5 karena buat maininnya terus pakai PS5 teman. Karena basicnya memang untuk remote play aja. Nah seperti ini aja, belakangnya bahasa Jepang ya, atau orang wifi ya gitu loh, bahasa Jepang gua nggak ngerti ya. Kita buka aja teman-teman. Set, dalam kotak lagi ada kotak lagi. Nah di sini abu-abu, ada apa-apa. Dan ada logo PS-nya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Kita buka, di sini ada buat nyongkelnya. Oke, ini dia. Nah, di bagian bawah sini ada kabel. Mana bukanya nih? Gini. Oh, kabel casan. Kabel casannya dari USB ke Type C ya. Ini nggak bakal gua keluarin karena sama kayak kabel DualSense-nya ya. Jadi gua tetap taruh sini aja biar nggak hilang. Terrapihin. Nah ini dia PS Portalnya, karena ini second jadi udah diselebe sama orang sebelumnya teman. Seperti ini aja tuh ya. Sebelum nyalahin itu kudu dicas dulu karena ini udah dipakai, jadi kita nggak usah mengikuti instruksi ini teman-teman. Oke, lanjut. Ini dia ada kitabnya. Bawahnya apa nih? Bawahnya nggak ada apa-apa, kosong. Terus ini bahasa Jepang lah, percuma nggak bakal dibaca. Ini kita lihat dalamnya. Kita singkirin kotaknya dulu. Ini dia PS Portal teman-teman ya. Tuh. Jadi PS Portal ini 2-in-1 teman-teman. DualSense berserta layar ya. Ini DualSense dengan apa namanya? Dengan teknologi yang sama seperti DualSense pada umumnya. Gitu, adaptive trigger terus segala macam ini ada di sini, dibawa ke sini. Jadi bukan cuman biasa, stick biasa, tapi juga tetap teknologi-teknologi yang ada di DualSense tetap dibawa ke sini teman-teman. Jadi bukan cuman stick tok sama layar doang gitu teman-teman. Seperti ini. Nah, ini cuman kontrolernya agak sedikit, joysticknya ini agak sedikit kecil, lebih kecil dari yang biasa gitu. Untuk yang lain-lainnya padnya sama semua ya, warnanya juga sama. Cuman ini logo PS-nya di sini ya. Ada di sini logo PS-nya. Terus bagian belakangnya itu hanya ada bacaan Sony aja teman. Sony remote player. Nah, seperti itu aja. Kan kita coba nyalahin teman-teman ya. Kita nyalahin, mencet ini. Ya, bukan. Oh, dia bagian atas. Oh, ada sini teman. Bagian atas ada speaker ini. Kemungkinan besar ini adalah speaker teman-teman ya. Speaker atau pembuang ini ya, pembuang speaker sih kayaknya ini. Nah, untuk ini bagian sini ada tombol volume bacaan Sony dan juga ada tombol power dan pairing. Ini kemungkinan pairing ini. Sekarang kita coba buka tombol powernya. Nah, nyala. Nih bentuk nyalahnya teman-teman, di kiri kanannya ada nyala-nyala ya. Tapi kayaknya bukan RGB sih ini. Ya bukan RGB, hanya lampu biasa aja gitu teman-teman, warna biru. Terus di sini layarnya seperti ini. Untuk layarnya sendiri dia ada di 6,7 inch teman-teman.
Nah, untuk layarnya sendiri ternyata 8 inch, 8 inch LCD dengan resolusi 1080p dengan frame rate 60 Hz. Rasionya 16:9 dengan desain dua bagian controller PS kiri dan kanan yang tadi gue sampaikan ya. Terus sama di tengahnya LCD. Seperti itu. Untuk konektivitasnya itu WiFi teman-teman ya, jadi pakai WiFi untuk nyambungin ke PS-nya dengan fitur seperti biasa umpan balik haptic, adaptive trigger, dan juga touchpad teman-teman. Dan untuk baterainya sendiri tergantung pemakaiannya 6-12 jam teman-teman untuk pemakaian sendiri. Nah ini dia nih, belum gua buka ya, dari tadi beli supaya bareng-bareng kalian gitu. Caranya gimana nih? Network, oke, internet, setup. Gue setup dulu ya. Setelah dikonekin ke internet dia akan seperti ini. Nah dia harus login dulu ke konsol kita teman-teman. Nah, untuk bagian sini ada bagian lampunya ini lampu dari mic teman-teman ya, mic nih bisa dinyalain, bisa dimatiin, kalau mencet aja ini tombol ternyata ya. Kalau pakai barcode bisa. Sebentar kita akan konekin ke, nah ini tinggal masukin aja email ya, email dari akun PSN kalian ya. Gue masukin dulu bentar. Oke, nah sudah bisa, langsung tinggal konfirmasi pair. Lagi pairing, tidak ada internet lagi, mati lampu. A few moments later. Oke teman-teman, sorry, tadi ada kendala teknis, ternyata mati lampu teman-teman tadi. Jadi kita mulai lagi ya. Oke, tadi kita sampai mana ya? Pairing. Kita coba pairing sekarang. Tadi udah gue daftarin dan tinggal connect ke PS5 nya. Kira-kira nyala apa nggak? Bentar. Nah teman-teman, jadi seperti ini teman-teman ya bentukannya ya, tuh menunya sama sesuai dengan yang ada di PS5 kalian. Jadi sebelumnya kita tuh harus menyalakan PS5 kita dulu teman-teman untuk connect ke PS portalnya. Seperti itu. Yang penting koneksinya ada dan juga satu jaringan gitu teman-teman ya. Seperti ini aja. Nanti kita coba main Assassin's Creed Shadow. Apakah nge-lag apa enggak, kita coba aja dulu sebentar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya buat mainin ini tuh, ngejalanin ini tuh tergantung konektivitas WiFi kita sih teman-teman. Stabil apa enggaknya, bagus enggaknya. Nah, ini dia. Sip, berhasil teman-teman. Bisa, lumayan lancar lah. Lumayan lancar. Bayang ya tuh, ini dia layarnya gelap jadi agak bayang. Anjay, bisa sambil tiduran nih main nih. Oke. Nah di sini dia ada lampunya ya, tuh kiri kanan, mantap. Main lancar sih. Ada nge-lag dikit tadi. Malam lah. Agak burik, bisa nggak diatur ya? Kayaknya nggak bisa sih, ini tetap harus dari apa namanya? Dari ininya. Dari jaringannya ya. Kan cukup sekian teman-teman ya, kita re-unboxing PS Portal ini ya.
seperti ini aja. Kalau kalian beli PS Portal ya memang harus punya PS5 juga teman-teman ya. Kalau nggak bisa ya dia nggak bisa jalan lah. Ya mungkin cukup sekian teman-teman dari unboxing kita pada hari ini, kesempatan hari ini. Itu PS Portal. Terima kasih kalian sudah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih juga kalian sudah menonton. Dan jangan lupa kasih kritik dan saran atau saran mungkin di kolom komentar untuk kedepannya gue bisa lebih baik lagi dalam membawakan setiap video gue. Dan juga kalau mau request bolehlah di kolom komentar aja di ketik. Gue Nepong dari Ruang Hobiku. Terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.